Kalau membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi memang belum selesai ya teman-teman. Dan kita tahu Roy Suryo serta teman-temannya ada Rismond dan juga Dr. Tifa itu masih tetap kekeh untuk mencari celah supaya mereka bisa tetap mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Mereka tetap kekeh mencari bukti-bukti gitu ya. Tapi bagus juga sih mereka mencari hal tersebut ya. Mencari bukti-bukti untuk memperkuat argumen mereka, ya hak mereka dan itu bagus sebenarnya. Hal tersebut yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bukti-bukti itu. Apakah mereka mampu untuk membuktikan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu atau apa gitu ya. Karena kita sudah diperlihatkan ya bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu identik asli begitu. Jadi kayaknya sih nggak ada celah ya untuk ijazah Pak Jokowi itu palsu. Menurut aku seperti itu teman-teman. Dan ada hal yang menarik di sini ketika Pak Roy Suryo ini menghadiri podcast begitu. Nah salah satu hostnya mengatakan bahwa katanya ini ada proyek besar di balik ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Terus tiba-tiba Roy Suryo itu seperti apa ya, kayak panik, kayak langsung emosi gitu ya. Oke, apakah benar ada atau gimana ya? Tapi gimana ya bilangnya ya? Hak mereka juga sih ya untuk tetap kekeh, untuk tetap mencari tahu gitu ya, untuk tetap berargumen seperti itu. Hak mereka ya, cuman harus ada bukti-buktinya juga gitu. Oke, ada beberapa video yang menarik juga di sini. Aku mau ajak teman-teman untuk lihat. So, kita langsung gas ke videonya. Ini udah aku siapkan nih duit, ya. Rismond ditantang Firdaus. Jadi bukan ngomong aja, capek kita ngomong ya. Banyak kali duit tuh ya. Ya, udah aku siapkan. Udah aku siapkan ya, nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Tambah lagi. Ini kan 10 miliar. Yang penting begini Rismond. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan dia membuktikan. Hari ini kita somasi kau. Rismond ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada dua pilihan. Oke, ditantang oleh Firdaus karena sudah menghina Jenderal Polri ya, Rismond. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding? Iya. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Iya. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga. Nah, kalau hancur keluar dari negara kita. Keluar negara, ya. Bikin negara panci. Aku modalin kau, ya. Tanah 1 hektar untuk bikin negara panci. Jadi Rismond ini ditantang oleh Firdaus ya karena apa sih, sudah menghina Jenderal Polri. Oke, Polri ya. Belepotan teman-teman. Dan diminta untuk bisa mempertanggungjawabkan begitu. Waduh. Oke. Uangnya banyak kali ya teman-teman ya. Oke, next. Cocok nih. Mas Roy itu kemarin sempat ramai karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini apa? dapat dukungan duit gede katanya. Itu namanya bohong. Bukan karena rebutan tadi yang proyek besar itu ya? Apaan proyek besar? Wah, tadi ketika dikatakan ini Pak Roy Suryo katanya dapat uang gede gitu kan, langsung gitu kayak kaget gitu ya. Katanya itu bohong gitu kata Pak Roy Suryo. Hoax. Hoax. Coba. Makanya coba nih. Makanya kalau ada orang itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Nah, tuh. Kayaknya sebentar ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Langsung ini ya, langsung beda gitu aura wajahnya Pak Roy Suryo ya ketika ditembak seperti itu gitu ya, yang proyek besar itu kata si host. Wah. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Iya, kemarin kan Bang Abalin datang ke sini, iya. Mas Roy. Iya kan? Nyebelin ya? dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya dia. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu?
kemudian kalau enggak gantung kepala dia di Monas. Oh, kepalanya Iyalah. Awal ini? Iyalah, kalau memang dia bisa membuktikan itu ada. Tapi dia nggak berani bilang kalau memang bisa bisa membuktikan saya seperti ini kan gitu ya. Ini malah kalau misalnya dia bentar aku lupa guys. Ada proyek besar dan ada dana besar. Tapi dari luar negeri itu nggak ada ya? Mana ada dari luar negeri yang itu benar-benar nyebelin dah. Ya gitu. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas lah kalau bisa nunjukin itu. Ya, kalau bisa nunjukin siapa yang digantung? Mas Roy mau gantung apa? Lah ya iya bohong. Yang bilang itu dana besar luar negeri. Lah kalau dia bisa buktiin, Mas Roy buktikan. Mas Roy mau digantung di Monas. Loh, buktikan dulu. Ya kan? Coba sekarang. Nah kan kalau misalnya dia bisa ya tadi yang aku bilang aku lupa teman-teman. Dia bilang kan kalau dia bisa membuktikan ya Pak Roy Suryo tuh kayak nggak mau bilang gantung dianya di Monas gitu ya, nggak mau bilang kayak gitu, tapi langsung kayak kalau dia nggak bisa buktikan dia yang digantung gitu. Kok gitu ya? Dari raut wajahnya tuh kayak takut benar sih bapak ini ya, si Pak Roy Suryo ya. Santai aja Pak ya, santai Pak. Tapi emang beda ya dari cara menanggapinya ketika hostnya nanya tentang dana besar itu ya. Cara menanggapinya Roy Suryo itu kayak beda gitu ya. Kalau itu menurut aku sih teman-teman, kalau menurut kalian seperti apa coba ketik-ketik di kolom komentar. Suryo atau Rismon pergi jalan ke pasar, nggak ditabokin orang itu. Iya bang. Saya kemana-mana sekarang bang, tahu nggak? Mau ke hotel kah, ke supermarket ke pasar, orang minta bang selfie dulu bang. Ya kan? Kalau mereka ini saya yakin mereka jalan kemana ditabokin orang bang. Oke. Kata Pak Sylvester oke. Kalau Roy Suryo dan CS gitu jalan pasti ditabokin orang ya. Kayak gimana ya? Mungkin maksudnya karena orang ini kesal gitu, orang-orang pada kesal gitu ngelihat mereka gitu ya. Lucu ya. Ya kan? Dan mereka bukannya juga banyak pendukung kalau jalan kemana-mana. Ya pendukung mereka kan lebih banyak pendukung kita bang. Prabowo Gibran. Pendukung mereka kan lebih banyak pendukung kita. Ya, maksudnya pendukung kita itu lebih banyak dari mereka gitu. Aduh, lucu sih. Iya kan? Iya. Jadi kalau pendukung mereka bang, itu ada namanya all kadrun sama neo kadrun. Nah itu bang. Ya harus sekarang ini segmentasinya kita jelasin. Bahwa memang benar ada ini kadrun ini yang mau menghancurkan bangsa kita ini. Akan terbukti skripsi. Bentar, ini tangkap Mbah sebelum Mbah yang ditangkap. Wah, ini kenapa lagi sini orang tua? Dan ijazah Joko Widodo palsu. Makanya tangkap dan adili Jokowi. Tapi dari suara-suaranya ini suara Rizal Fadila ya. Kenapa ya beliau ya? Sekarang udah nggak ada kabar sih. Atau aku yang kurang update? Tangkap Jokowi. Nah, semangat sekali ya dia bernyanyi ya. Tangkap Jokowi. Bentar, di sini kan cuman dia aja nih yang semangat 45 ya. Orang di belakang yang paling depan nih gitu. Ada kayak 1-2 orang yang ikut dia. Kayak orang-orang di belakang, iya apaan sih lu gitu ya. Tangkap Jokowi sekarang juga. Terus? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh. Deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT Roy Suryo Noto Diprojo MKes, Dr. Eng Rismon Hasyani Par STMT, Eng Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSC lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi
tuntut lawan narasi pecah belah oleh Jokowi. Narasi yang mana? Yang bisa memecah belahnya? Narasi kalau Jokowi telah mengadu domba. Kayaknya agak aneh gitu ya. Kenapa kayak semakin kesini kayak semakin playing victim gitu. audit forensik ijazah Jokowi. Sehubungan dengan adanya laporan polisi terhadap KMRT Roy Suryo Noto di Projo MK. Mereka ini kan sensitif dengan Pak Jokowi serta keluarga ya. Atau karena satu dan lain hal atau karena apa ya itu kita nggak tahu ya kenapa mereka begitu tidak menyukai Pak Jokowi. Tapi mereka yang tidak menyukai, tapi mereka yang merasa disakiti gitu, ya, yang katanya dikriminalisasi. Dr. Rismon Hasipolan Sianipar, Rizal Fadila SA dan Dr. Tifa, kami tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia TAAIBBL-SBI bersama para tokoh, ulama, akademisi, purnawirawan TNI menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, ini para emak-emak yang di depan itu kayak seneng gitu ya. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Negara harus hadir menjamin pelaksanaan hak konstitusi, bukan malah melakukan kriminalisasi. Kedua, segala bentuk pandangan, pendapat, analisa, dan kesimpulan terkait ijazah Jokowi palsu berdasarkan data makin lama kayak makin lucu aja gitu loh. Fakta dan kajian ilmiah yang disampaikan oleh KMRT Roy Suryo Noto di Projo, Dr. Rismon Hasiholan, Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc adalah bagian dari hak konstitusional kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Ketiga, tindakan sejumlah pihak yang membuat laporan polisi terhadap Roy. Banyak banget ya teman-teman ya. Oke, kita udahan aja kayaknya ya. Tadi di video terakhir karena kepanjangan, jadi ya aku hentikan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cari, ya silakan cari aja di media sosial seperti TikTok dan lainnya ya, pasti ada. Kita sudah menyimak video dari awal, video di awal, sampai video terakhir, video di awal di mana Firdaus menantang Rismon ya untuk mempertanggungjawabkan perkataannya yang menghina Jenderal Polri ya. Dan ada video kedua di mana Pak Roy Suryo itu raut mukanya langsung berubah ketika salah satu host mengatakan ini katanya Pak Roy Suryo dapat dana besar nih, dana gede nih gitu ya dari ijazah Pak Jokowi gitu, kasus ijazah Pak Jokowi. Dan di situ langsung berubah gitu ekspresi mukanya dari Pak Roy Suryo ya. Dan kayak nggak santai gitu nanggapin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu. So, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!